Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan. Kali ini saya akan coba berbagi terkait dengan banyaknya request dari kawan-kawan untuk tindak lanjut dari video sebelumnya. Dan bagi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, saya sarankan melihat sebelumnya supaya nanti connect. Karena ini nanti untuk kelengkapan dokumen, kemudian performan itu kalau nggak berurut dan semua tidak disiapkan, tentunya juga akan bingung dengan sendirinya. Maka saran saya sebelum nonton ini, saya sarankan Bapak Ibu nonton di video-video sebelumnya, sudah ada termasuk mulai dari EDS, penyusunan RKS-nya, kemudian penghitungan penilaian nilai akreditasinya, itu semua sudah saya siapkan di video-video sebelumnya. Silahkan dipelajari, diikuti, dan tentunya jika ingin mendapatkan notifikasi atau peringatan bahwa saya telah mengupload video baru terkait dengan akreditasi ini, kalau ingin mendapatkan notifikasinya, Bapak Ibu jangan lupa bantu saya klik subscribe, like, dan lonceng. Itu caranya supaya dapat notifikasi, dan itu gratis Bapak Ibu ya. Jadi jangan berpikir nanti saya ngambilin pulsa Bapak Ibu. No ya, seperti itu. Jadi ini benar-benar hanya untuk notifikasi supaya Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan notifikasi tatkala ada video yang baru. Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba mengurai dari masalah, yaitu di kemarin kan bahwa tugasnya kepala sekolah adalah mengelola SNP, ya kan? Nah, SNP yang pertama adalah standar kelulusan. Nah, dalam standar kelulusan itu satu diantaranya sudah saya bahas di video sebelumnya. Karena itu saran saya Bapak Ibu kalau nonton jangan setengah-setengah, sampai selesai supaya nanti Bapak Ibu paham dan untuk menyiapkannya itu. Kadang-kadang sepotong-sepotong. Kalau Pak Anies mengatakan literasinya menjadi belum berdaya, sudah berliterasi, contohnya sudah seneng nonton buka WA itu sudah seneng sekali, tapi kalau sudah melihat tulisan panjang atau mendengarkan video yang panjang itu sudah langsung mual-mual begitu. Nah, kalau seperti itu ya kita akan kehilangan sendiri ya, kehilangan literasi kita akan kurang otomatis lah seperti itu. Nah, saran saya kalau ini kan memang benar-benar aplikatif dan benar-benar yang akan digunakan oleh kepala sekolah dan guru serta pengawas ya. Tentunya di sini saran saya ya nggak usah dipotong, selesaikan supaya nanti bisa segera ditindaklanjuti. Bapak Ibu sekalian, untuk yang butir yang kedua yaitu bahwa siswa menunjukkan perilaku religius ya, yaitu dalam aktivitas di sekolah. Ini yang dilihat di sekolah ya. Jadi kalau di situ bunyinya adalah semua siswa itu menunjukkan perilaku religius, itu artinya berapa persen sih siswa yang menunjukkan itu? Kemudian sejauh mana sih dalam religiusnya, itu yang akan diurai, akan dinilai. Inilah namanya kompetensi lulusan ya, mutu lulusan. Lulusannya itu bermutu dari segi religiusnya, itu religius gitu. Religius dalam arti ya sesuai dengan agamanya masing-masing, tentunya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau di sini ketentuannya ini ketentuannya bahwa kalau untuk di religius ini siswa berperilaku religius karena mematuhi tata tertib, itu religius, tapi dia karena terpaksa lah, boleh dikatakan seperti itu baru masuk level 1 ya, baru masuk level 1. Jadi kalau masuk level 2 itu dia sudah mulai walaupun sudah rutin tapi belum konsisten gitu. Tapi rutin kok belum konsisten, itu aneh ya. Dia sudah mulai banyak kegiatan itu tapi belum konsisten, itu baru dapat level 2. Kalau yang ketiga, di sini aturannya ada dan berjalan. Ya, aturannya ada dan berjalan, sudah konsisten. Ya, itu namanya itu baru mendapatkan level 3. Bagaimana untuk mendapatkan level 4? Untuk mendapatkan level 4 tentunya aturannya harus ada dan pelaksanaannya sudah membudaya. Semua sudah bisa berjalan tanpa harus digiring-giring. Diumumkan, anak-anak silahkan untuk segera ke masjid untuk sholat duha. Nah, itu namanya masih belum membudaya. Kalau membudaya tanpa diminta, dia sudah bergerak langsung pada ke masjid. Nah, itu namanya sudah membudaya. Nah, pembuktiannya bagaimana? Inilah yang nanti harus dipersiapkan oleh kawan-kawan ya. Jadi gimana saja yang harus dipersiapkan oleh sekolah.
ataupun tim 8 standar. Yang pertama perlu saya sedikit saya ulas dokumennya. Dokumen yang nanti akan diupload di dalam Sispena itu ada satu di dalam butir yang kedua ini, yaitu laporan kegiatan pembiasaan perilaku religius siswa. Laporannya itu yang akan diupload. Jadi saran saya Bapak Ibu, nanti kalau laporan ini kan harus halaman 1 sampai halaman sekian, mulai cover sampai ke bawah ya, itu sampai halaman sekian. Mungkin bisa saja nanti di PDF kan itu bisa jadi bisa sampai 40 halaman atau terserah ya, sesuai dengan laporan yang dipunyai. Gitu. Ini artinya apa? Harus menyiapkan beberapa hal. Laporan itu namanya laporan kegiatan ya. Jadi apa saja yang akan dilaporkan tentunya ya perencanaannya, ya kan, perencanaannya, pelaksanaannya, dan dokumen-dokumen dalam pelaksanaannya. Nah itu yang akan menjadi pelaporan. Nah seperti itu. Nah ini yang perlu dicermati. Ini nanti diupload di Sispena, ya. Jadi harus disiapkan oleh Bapak Ibu semuanya. Terutama di sekolah biasanya yang jadi andalan adalah wakil. Kemudian yang kedua itu dokumen, yaitu catatan guru ya terkait dengan masalah yang mencakup tentang partisipasi siswa dalam kegiatan religius itu. Catatan guru. Lagi-lagi guru ini harus punya catatan itu, harus bisa melihat, menilai dengan kondisi yang real apa adanya. Si Anu pada hari ini melakukan misalkan apa saja dalam religius itu, punya catatan. Kalau di sini guru nggak punya catatan, tapi kalau ini dokumen ini tidak diupload ya. Dokumen ini tidak diupload, tapi dia akan ditanya pada saat visitasi. Mana dokumen terkait dengan itu? Nah, itu akan ditanya. Nah, ini. Jadi harus siap Bapak Ibu. Jadi di dalam butir 2 ini ada 2 yang nanti akan diminta. Itu ada dua dokumen itu. Itu dari dokumennya. Yang paling susah itu menyiapkan performannya ya. Dari performannya ini sangat luar biasa ya. Kalau dari performannya Bapak Ibu, nanti pertama itu asesor akan observasi ya. Observasi akan melihat-lihat apa benar ini siswa itu terbiasa. Yang pertama itu berdoa sebelum mulai pelajaran, berdoa setelah selesai pelajaran, kemudian mengucapkan salam. Apakah itu sudah menjadi kebiasaan atau bukan gitu loh. Nah, untuk dinyatakan sebagai bentuk pembiasaan itu tanpa guru minta aja langsung begitu guru masuk memberikan salam, kemudian setelah salam kemudian berdoa. Nah, itu tanpa diminta. Itu langsung anak udah menjadi biasa, sudah terbiasa seperti itu. Nah, ini akan dibuktikan melalui observasi pertama. Keliling dia akan lihat-lihat. Tentunya kalau dalam pandemi ya beda dalam pandemi itu nanti akan banyak dokumen-dokumen yang kalau dalam pandemi ini artinya kalau dalam daring ya tentunya berbeda. Dalam daringnya nanti juga akan masuk ke sana. Bagaimana memberikan salam, apakah bentuknya di Zoom atau mungkin bentuknya menggunakan Google Meet atau mungkin dalam grup yang besar itu grup WA. Apa seperti itu. Jadi nanti harus bisa ditunjukkan bahwa itu sudah menjadi budaya ya, membudaya. Nah itu. Kemudian selain wawancara nanti Bapak Ibu ini selain wawancara Bapak Ibu akan wawancara observasi ya, akan ada telaah dokumen. Itulah yang menjadi ketika asesor akan mendapatkan dokumen tadi atau mencari fakta. Nah itu akan ditanyakan. Kebiasaan berdoa di awal dan di akhir pelajaran. Berdoa apa tidak? Kan biasanya kalau guru itu masuk pas bagi ya, jam pertama saja, kemudian nanti sama jam terakhir saja, ya gitu. Karena kalau yang dimaksud pertama dan terakhir pelajaran berarti setiap pelajaran awalnya berdoa, selesai berdoa. Gitu ya. Nah, itu yang menjadi nanti akan dicari dokumennya, dicari faktanya. Nah itu akan ditanyakan ya toh? Akan ditanyakan. Jadi yang ditanya ya siswa, guru dan siswa. Kalau wawancaranya nanti adalah guru dan siswa, itu diwawancarai. Jadi tidak akan mewawancarai kepala sekolah dalam hal ini. Wawancara kepala sekolah enggak akan ditanya ya toh? Yang ditanya adalah guru dan siswa. Nah itu. Nah ini yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman semuanya, ya kan? Jadi
Kemudian yang kebiasaan mengucapkan salam tadi, salam, berdoa sebelum dan sesudah, itu yang akan digali pertama, ya kan? Nah, ini biasanya kalau nggak terbiasa ya akan ketahuan gitu. Kemudian sikap toleransi yang kedua. Kalau tadi kan pembiasaan berdoa, salam, berdoa itu sebelum dan sesudah, ya kan? Kemudian sikap toleransi. Bagaimana sikap toleransi siswa terhadap siswa yang lain, mungkin dari ada yang agama yang berbeda, atau namanya toleransi seperti itu ya, menghargai, menghormati kawan yang lain dalam melaksanakan ibadah lah, seperti itu kira-kira seperti itu ya, gitu. Nah, untuk menghormati hak dan kewajiban dari siswa yang lain itu nanti dicari catatan guru. Guru akan ditanya, ibu punya catatan terkait dengan masalah toleransi siswa seperti apa? Oh, tidak. Kalau tidak ada ya sudah selesai, nggak bakalan dapat level 4, nggak bakalan ya. Oh, gurunya aja nggak punya, gimana untuk bisa menjelaskan, ya kan? Seperti itu. Kemudian perilaku saling membantu, saling menolong. Nah, di sini nanti yang akan dilihat, mungkin kalau guru ditanya kegiatan apa yang ibu tahu bahwa siswa itu saling menolong. Paling dalam piket, ya kan? Kemudian dalam kalau upacara ada yang semaput gitu ya. Ada yang pingsan terus digotong bersama-sama gitu ya. Nah, itulah mungkin jawabannya seperti itu. Nah, di sini nanti yang akan menjadi pembuktian adalah siswa. Ya, pembuktiannya dari siswa. Jadi walaupun guru cerita banyak, nanti ketika nggak sesuai, karena kan yang ditanya pada saat ditanya antara guru dan siswa itu kan terpisah. Bisa jadi apa yang disampaikan guru tidak sama dengan jawaban dari siswa. Itu menimbulkan masalah. Maka dalam hal ini sekali lagi Bapak Ibu, ini pembiasaan itu harus dilakukan ya, pembiasaan setiap hari. Jadi jangan dibentuk karena mau akreditasi. Oh, nggak bisa ya, nggak bisa, akan terkuak semuanya Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian perilaku menjaga keharmonisan ya, keharmonisan dan kedamaian di dalam umat beragama dari siswa. Ada yang bertanya nanti, kalau kami ini sekolahnya kan khusus sekolahnya Kristen saja, atau kami ini sekolahnya Islam saja, atau kami ini sekolahnya Hindu saja, misal seperti itu. Nah, bagaimana bentuknya? Ya, nanti akan ditanyakan terkait dengan, kalau memang nggak ada yang lain kan berarti di dalamnya, bukan bukan antar ya, bukan antar tapi inter. Nah, itu menjaga keharmonisan itu seperti apa sih? Kalau dalam bahasa saya itu guyup, rukun, kompak. Nah, seperti itu kira-kira itu. Kompak apa enggak? Rukun apa enggak? Kira-kira seperti itu, ya kan? Kemudian tidak memaksakan kehendak ya untuk memeluk agama tertentu. Jadi, misal ini contoh. Di sekolah A, ini dia sekolah berbasis agama. Agamanya adalah agama, misalkan agama A lah, nggak saya tunjukkan namanya ya, tapi agama A. Kemudian di situ ada siswa yang sebenarnya agamanya bukan agama A, tapi agama B, ya, agama B, dia sekolah di situ. Tapi dipaksa berdoa ataupun cara ibadahnya harus ngikutin yang ada di sekolah dengan versi A tadi atau agama A tadi. Itu namanya memaksakan kehendak. Selama itu terjadi, tidak akan dapat level 4, tidak akan gitu ya. Jadi ya kalau misalkan itu sekolah berbasis agama, agamanya adalah A, dan ada orang yang siswa yang beragama B, ya biarkan berdoa ataupun beribadah sesuai agamanya masing-masing, agamanya B. Jadi jangan dipaksakan berdoa semua ngikutin harus aturan agama A. Nah, itu udah jelas nanti itu akan ketangkep, akan ketahuan ya, akan ketahuan gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira terkait dengan penggalian data itu ya toh? Jadi kalau kita melihat dari dokumen yang nanti akan ditanyakan di dalam Sispena ya, nanti di dalam itu kan akan ditanyakan misalkan seperti ini, apakah semua siswa itu terbiasa mengucapkan salam? Di situ paling sekitar 70%. Buktinya dari mana 70%? Nah, itu kan kita akan menanyakan kepada siswa, nanti sampel yang diambil.
Ya kan, seperti itu. Jadi perkiraan kalau kita nanyakan 10 siswa, rata-rata menjawabnya seperti ini. Jadi kalau 7 siswa yang menjawabkan iya dan 3 siswa enggak, berarti 70%, kira-kira seperti itu. Karena kita nggak mungkin menanyakan semua siswa ya, seperti itu. Kemudian untuk kepedulian sosial, di sini kepedulian sosialnya tinggi, saling tolong menolong, membantu tanpa melihat dia dari suku, agama, ras dan lain sebagainya. Seperti itu kira-kira. Ya kan? Itu akan digali melalui data dokumennya, melalui wawancara, melalui observasi. Nah, gitu. Ini sangat luar biasa ya. Jadi kalau nggak dibiasakan dari jauh sebelumnya, ini nanti ketika tim diberi tugas untuk melengkapi atau memenuhi standar butir yang kedua, ini kan nggak mudah. Dan ini nggak bisa tim yang 8 standar tadi diserai ini nggak akan jalan. Karena harus semua sistem, semua guru, semua kepala sekolah, semua pegawai, semua siswa harus dibuat menjadi seperti ini, jadi sistem yang seperti itu. Jadi benar-benar ini kerjasama tim, semua sistem yang ada di sekolah itu. Jangan berharap kalau tim 8 standar yang akan jungkir balik, nggak akan berhasil kalau cuma seperti itu, nggak akan berhasil, ya kan? Nah itu. Nah, mudah-mudahan ya teman-teman mempersiapkan, karena artinya kalau memang itu semua sudah berjalan bagus dan tanpa harus karena akreditasi, berarti kan memang benar-benar bagus. Maka saya memberikan acungan jempol ya. Instrumen ini sangat luar biasa menurut saya. Dari 124 kalau di SMP sekarang tinggal 35. Ya, diperes menjadi itu. Kalau saya ingat dari Pak Pranata ya, Pak Dirjen kita dulu yang sekarang ada di Ban SM ya. Selamat malam Pak Pranata. Saya pernah di ruangan beliau ya. Oh, bukan di ruangan beliau, kebetulan di ruangnya Bu Direktur waktu itu ya, di ruang Bu Direktur yang di situ untuk mendesain sebuah instrumen, yaitu penilaian kinerjanya kepala sekolah saat itu ya. Nah, beliau memberikan gambaran begini. Carilah instrumen seperti dokter. Ya, dokter itu dia hanya ngambil sampel darah saja, coblos langsung langsung diperiksa, langsung ketahuan ya kan, penyakitnya A, penyakitnya B, penyakitnya C, penyakitnya D, semua langsung ketahuan di situ. Instrumennya jelas dengan seperti itu. Maunya beliau itu instrumen yang sedikit tapi bisa menggambarkan yang sangat luas. Nah, IASP ini menurut saya sudah cukup luar biasa menurut saya. Karena itu tadi benar-benar kelimpungan bagi sekolah yang nggak menyiapkan diri, menurut saya akan kelimpungan sekali ya, seperti itu. Kemudian semua siswa memiliki sikap toleran. Itu berarti kan akan melihat seberapa banyak siswa yang itu. Artinya kalau memang ada yang agama yang berbeda ya, dari yang berbeda itu ada berapa siswa yang memiliki toleransi, ada berapa. Nah itu kan akan menjadi penilaian seperti itu. Kemudian saling membantu sudah jelas. Kemudian memiliki perilaku untuk menjaga keharmonisan atau ya rukun, kompak dan damai tadi. Ya, kemudian terbiasa menjaga lingkungan, untuk lingkungan bersih dan sebagainya, itu kan sebagian dari perilaku religiusnya. Sudah terbiasa ada sampah diambil, dibuang pada tempatnya. Dan kita lihat ketika kita datang, mungkin nanti asesor baru datang sambil melihat kanan kiri, ternyata banyak sampah, banyak daun-daun yang turun, banyak yang kelihatan bahwa ini beberapa hari tidak disapu. Itu akan ketahuan, ya kan? Nah, inilah yang namanya bukan budaya. Kalau sudah budaya itu tanpa harus diminta, bukan karena akreditasi, bukan karena apa, memang setiap hari sudah bersih tanpa harus dikejar-kejar. Nah ini, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian untuk menyiapkan di butir 2 ini cukup lumayan. Kemarin masalah disiplin pekerjaan yang sangat luar biasa. Ini baru 2, belum 35. Mudah-mudahan sukses. Sekali lagi kawan-kawan, saya nanti akan mencoba terus ya membantu menyiapkan ini menggunakan YouTube ini, mudah-mudahan bisa didengar, karena alhamdulillah saya lihat tanggapan atau respon dari para kepala sekolah merasa terbantu dengan ini, sehingga bisa membantu untuk mempersiapkan. Walaupun mungkin ini belum apa-apa, mungkin ada juga makan udah apa-apa. Belum apa-apa dengan sudah apa-apa ya.
Artinya kalau saya kemarin mendampingi di sebuah sekolah saya yang binaan saya dengan seperti ini, ya memang kondisinya kebetulan memang sudah jauh sebelumnya, sekolah ramah anak, sekolah ramah lingkungan, kemudian kebiasakan literasi, kemudian biasakan membaca sebelum masuk kelas, kemudian biasakan itu. Ini sangat luar biasa. Kepala sekolahnya adalah orang Kristen sebenarnya, tapi dia toleransi agamanya juga lumayan bagus. Menurut saya sangat bagus. Masjidnya diberdayakan ya, rohis diberdayakan, kegiatan Islam juga sangat diberdayakan. Beliau tetap mensupport itu. Nah, itu namanya toleransinya cukup luar biasa. Nah, ini menjadi sesuatu yang menjadi penilaian bagi para asesor, juga akan menilai luar biasa. Nah, begitu kira-kira ya. Kebetulan gurunya juga ada beberapa yang agama Kristen, Katolik, kemudian siswanya juga seperti itu. Tapi berjalan dengan baik. Ada guru agama Kristen ya sangat rukun, kompak dengan guru yang lain. Siswa pun juga demikian. Waktunya pembelajaran agama Kristen ya nanti akan diajar agama Kristen. Kemudian yang agama Islam diajar agama Islam. Ini yang dimaksud adalah bahwa tidak memaksakan kehendak. Nah, ini yang harus seperti itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa menyiapkan semuanya itu. Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa subscribe-nya supaya nanti saya akan membahas yang di 3 dan mungkin ini ada beberapa kawan sih yang kepala sekolah yang mengajukan request gitu ya. Dokumennya kira-kira seperti apa gitu ya. Ya, kalau itu menjadi persepsi yang tentunya berbeda, tapi konsepnya jelas bahwa yang nanti yang diupload itu adalah laporan pembiasaannya itu. Jadi kalau mungkin dikatakan pendidikan karakter lah ya. Pendidikan karakter, laporan pendidikan karakter apa saja yang dibangun di sekolah itu. Mungkin pembiasaan salam, kemudian pembiasaan berdoa sebelum dan setelah, misalkan pembiasaan apa lagi? Misalkan sholat duha setiap pagi, misalkan sholat zuhur berjamaah, misalkan, apalagi itu menjadi bahan laporan. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi dibuat di data. Semua yang pembiasaan karakter atau pendidikan karakter yang ada di situ, mungkin sopan santun terbiasa, mungkin kalau guru dengan siswa salaman, atau mungkin karena dalam kondisi seperti ini tidak salaman, cuman cepet seperti ini, selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak, dan lain sebagainya. Itu sudah sangat luar biasa. Dan kita tidak bisa memaksakan harus salaman. Itu juga kurang tepat ya bagi Bapak Ibu. Mungkin itu, sekali lagi yang belum subscribe silahkan klik subscribe dan kita lanjutkan pada video berikutnya. Dan yang belum nonton sebelumnya saya silahkan segera nonton sebelumnya sehingga nanti dokumennya akan semakin lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for